Malam ketiga dapat seruan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Seruan di bawah aras tepat dari seluruh para malaikat. Bersegeralah kamu menuju masa keampunan di sisi Tuhanmu, yang dengan keampunan tersebut Allah memberikan untukmu surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa hiya syahidus syuhur syahrul lakum syahrun kataballahu alaikum bisiyam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil wa'dul anam wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal fadli wal kiram, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi yang sampai malam ini kita telah menegakkan qiyamul lail sampai ke malam 25, dan kita mohon kepada Allah sisa dari perjalanan daripada bulan Ramadan ini Allah menganugerahkan kesehatan, kesempatan, dan juga kekuatan untuk kita berubudiyah kepadanya. Beriring salawat dan salam senantiasa pula kita harumkan kebahagiaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau merindukan kita dan mencintai kita, bukan saja saat kita berada di dunia ini, tetapi nanti saat kita yakhruju min kuburihim yaumal qiyamah, saat kita semua dikeluarkan dari kubur masing-masing nanti di hari kiamat. Rasulullah menyapa kita dengan ucapan ummati ummati ana laha. Umatku, umatku, inilah aku. Begitulah cinta baginda kepada kita. Maka dengan itu marilah kita memperbanyak selawat kepadanya. Karena selawat juga menjadi naungan dan juga syafaat nanti di yaumil qiyamah. Kata keikraman kita bersama kepada ayahanda rohani kita Abi Imam Syekh masjid yang mulia ini. Kemudian kepada guru-guru kami, orang tua kami, sidang jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Janji saya adalah sampai kita sholat sunat nanti kita habisin ceramahnya. Tapi keadaan tidak sehat, bukan tidak sehat, tidak tidur malam. Jadi sidang jamaah yang berbahagia, dalam sisa inilah kita kembali betapa hebatnya syahidus syuhur. Artinya penghulu segala bulan. Bulan ubena bulan yang kepangulajin yang ke bulan Ramadan. Kalau hari penghulu segala hari yaitu hari Jumat, maka sering kita dengar tambih membacakan Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulu segala hari. Hijjul fuqara wal masakin, karena sebab hari itu menjadi penghulu segala hari, menjadi haji bagi orang fakir dan miskin. Maka oleh karena itu sidang jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sayyidus Syuhur sebagai bulan Ramadan. Karena semuanya tertumpu kepada bulan Ramadan itu adalah fadilah-fadilah segalanya. Dan dilipat gandakan apapun yang kita kerjakan atas kebaikan. Sebenarnya kita berterima kasih sekali kepada Allah. Belum kita kerjakan puasa saja, belum kita kerja puasa ini. Nyoba turah hadat, turah ceh, ngauro, mak megang kalabat ini.
Tengah tak cungkir-cungkir ke, urang tengah teropong bulan. Saat itu sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Idza halalu ila Ramadan. Apabila nampaklah bulan di awal Ramadan. Sahan arsi wal kursi wal malaikah. Berserulah aras, kursi dan seluruh para malaikat. Wa madunahum dan seluruh penduduk langit. Fayaquluna dalam seruan mereka mengatakan tuba li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima indallahi minal karamah. Karena sesungguhnya dengan awal Ramadan umat Muhammad dipandang oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Dengan rahmatnya. Makanya inilah yang kita cari. Rahmat daripada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi. Wa man nazara alaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abada. Siapapun yang aku pandang dengan rahmatku, kata Allah, orang tersebut tidak akan aku azab selama-lamanya. Inilah kekuatan daripada rahmat Allah. Kalau itu saja dapat, kita sudah untung sekali. Tidak diazab oleh Allah menjelang sakaratul maut. Setelah kita maut, masuk dalam kubur, tidak ada siksa. Nanti di yaumil kiamah juga tidak disiksa. Inilah tujuan kita untuk meraih rahmat daripada Allah. Tetapi Allah karena sayang sekali kepada kita umat Muhammad, tidak cukup sampai di situ. Lalu apalagi setelah Allah menjadikan seluruh penduduk langit, para malaikat, aras dan kursi. Lalu Allah menjadikan matahari sebagai makhluk yang besar. Wasyamsu wal qamar wal kawakib. Yaitu beristighfar kepada kita. Matauro dimiliki ampun kepada yang tanya. Bulan, bintang-bintang juga meminta ampun kepada kita. Karena kita umat Muhammad di awal Ramadan. Masih tidak cukup, Allah tambah lagi. Wa tuyuru fil hawa. Setiap binatang yang bersayap sekalipun tetap memohon beristighfar kepada kita. Ini kehebatan Ramadan. Teruk baca mau istighfar tanya ilaki pun. Anu segala tentang tapi nyamuk mau beristighfar dengan awal Ramadan. Cuma kita saja yang tidak tahu. Kita nyo hangkip ngembaygon buat nyamuk ngereket tiga deh. Yang penting nyamuk mati. Padahal awal Ramadan mereka beristighfar kepada kita. Setiap yang bersayap. Tidak cukup Allah menambah lagi. Wassalamu fil ma'. Ikan-ikan di laut juga beristighfar kepada kita. Cuman soleh penduduk laut dan penduduk darat. Banyak sekali penduduk laut daripada manusia. Kita golongan kita cuma 2,7 miliar di atas bumi ini. Mamnyo imu kumpul bilih bu mentang hanam 1 triliun tengku. Mukumpul udang kabe katakan kabe cok lawaknya ya udang kan mentang bilih. Betapa banyak mereka beristighfar kepada kita. Inilah kasih sayang Allah. Tidak cukup ditambah lagi oleh Allah. Wa kulli diruhin ala wajhil ardi. Dan setiap yang binatang yang melata sekalipun di atas wajah bumi Allah ini. Tetap beristighfar kepada kita. Apakah cacing, ular, biawak. Pokoknya yang mengemudi bumi Allah. Itu semua beristighfar kepada kita. Inilah kehebatan. Kita itu belum berpuasa. Tetapi bayangkan begitu malamnya kita semua berjamaah menegakkan tarawih. Dalam satu hadis dikatakan, innahu mangkama ma'al imam hatta yansarifu kataballahu lahu. Siapapun yang berjamaah berserta dengan imam. Hatta yang sarifu. Sehingga selesai dianya sholat tarawih itu. Artinya sampai ke witir.
Kutibalahu, dicatat oleh Allah bagi kita itu. Apa yang dicatat? Qiyamul lailati, seperti solat sepanjang malam. Itu padahal tarawihnya saja. Lalu kenapa ada qiyamul lail lagi dibentuk? Maaf, cuma masjid kita yang tidak buat sistem sahuran bersama. Kalau di Jami, di Islami, di Baitur Rahman, saya malam di Islami saya lihat ramai orang. Lewung qiyamul lail. Kebetulan muhasabahnya saya yang menyampaikan. Itulah kesegaran kita beribadah kepada Allah. Hebat memang Ramadan ini. Lalu dengan apa kehebatan qiyamul lail? Nyo meno contoh di kapling kai 2 hektar sepo di pemerintah. Pula sawit di pemerintah, buah pupuk di pemerintah, dumpu urusan pemerintah. Saat dodos panen, bagi hasil dengan kita yang jaga. Orang lain dikasih sama juga kaplingnya 2 hektar. Tapi orang lain pandai menunggu panen, ditanamlah palawija. Naik tanam palawija yang menguntungkan, yang menanti kita beribadah kepada Allah. Oh, qiyamul lail, cok untuk dengar tersebut. Omnya tatemke, sembahyang tahajud. Pokoknya 2 rakaat saja bisa salat qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu adalah sebagai malam penebusan dosa. Sidang jamaah yang berbahagia. Kalau Allah begitu hebat mencintai kita, kembali muhasabah pada diri kita sendiri. Lalu Allah dengan fadilah malam pertama saja dari sholat tarawih, kita dijadikan seperti orang yang baru lahir dari kandungan ibu kita sendiri. Artinya tidak bernoda, tidak berdosa. Malam kedua tanpa kita undang orang-orang alim ke rumah untuk samadiah dan segalanya, Allah mengampuni pahala kedua ibu bapa kita. Malam ketiga dapat seruan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Seruan di bawah aras tepat dari seluruh para malaikat. Bersegeralah kamu menuju masa keampunan di sisi Tuhanmu, yang dengan keampunan tersebut Allah memberikan untukmu surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa di antara kita. Memang betul zat dipegang oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada kita untuk melakukan puasa sebagaimana orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kita meraih ketakwaan. Nyo menyotadang erat fikih, kita nyo dulu takwanya. Kalau kita berpihak secara fikih. Tapi menyotadang erat pendapat daripada ahli-ahli ibadat yang lain, kita tidak dulu. Takwa mentang dulu. Karena takwa itu ada 4 definisi dari hurufnya. Yang pertama ta, yaitu tazarru. Makna tazarru adalah merendahkan diri kita kepada Allah dan saling menyayangi di antara umat manusia. Saling sayang sama kita. Yang pertama, tazarru, yaitu kita ini merendahkan diri kepada Allah lalu mencintai sesama. Yang pertama. Yang kedua, huruf kaf. Takwa, huruf kaf. Maknanya qanaah. Arti qanaah di sini ikhlas kita dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang punya kata takdir Allah hawa terberi ramos, bertemung beri jongkok. Berterima kasih. Hawa terberi ramos, bertemung beri jatuh. Inilah yang dirizkikan oleh Allah untuk kita. Ini qanaah. Menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah.
Yang kedua adalah huruf wa. Artinya warak. Nyo warak artinya kita terpelihara. Kalau bahasa terpelihara dalam sudut pandangan fikih, kita artinya terpelihara dari hal yang syubhat dan haram. Tetapi kalau pada ahli ma'rifat, ditanya anak dulu, termasuk yang pegah-pegah anak dulu. Bu makna warak hinan juga terpelihara kita termasuk dari hal yang makruh. Ilung kalau dia buka pakah warukok, lebih cara dan juga nyarukok dikerak makruh. Ini kita, ini contohnya kita. Ini istilah para hukama, ahli-ahli ma'rifat ini hebat. Huruf ya yang terakhir sebagai takwa adalah yakin kita dengan apa yang menjadi peraturan Allah. Artinya apa? Kita beragama bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak Allah dan Rasulnya. Sebab orangnya macam naurun hanajak dijislam. Hana sembayang lam, belum bertemu hidayah Allah. Kan belum bertemu hidayah dengan dengku. Itu melawan kemakna daripada takdir Allah dari mensyukuri nikmatnya. Orang yang tidak berubudiah kepada Allah itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Mendalilkan apa yang menjadi dari rasa syukur itu adalah sholat. Maka dikatakan oleh Rasulullah, as-salatu mardatir rabbi, salat itu adalah kesenangan Tuhan. Wa sunnatil anbiya, dan tindakan para nabi, tidak ada nabi yang tidak salat. Wa hubbul malaikah, karena salat ini kecintaan para malaikat. Wa nurul ma'rifat, karena salat ini juga menjadi cahaya ataupun jalan mengenal Allah. Wa aslul iman, karena solat ini pokok daripada iman. Lain daripada solat, buahnya semua. Olong tuku menyokau di sila, kutanggung burung buka puasa, puterto, puruatu, yang baik niu semayang dong. Nyan bohna, bahna. Ada buah tanpa pokok. Sedangkan pokoknya adalah solat. Cuman mungkin naboh anabah, yang lebih kira. Lain bak bohrurum yang naya. Yang percaya iman bohrurum. Kemudian solat wajibatut doa. Rangkaian doa wajib. Pengakuan keikhlasan kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri. Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidup dan matiku karena Allah semata. Ini pengakuan daripada doa kewajiban kita kepada Allah. Makanya Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan apa yang menjadi ibadah kita kepadanya. Yang kita buka puasa mentang katakan Allahumma laka sumtu. Hai Tuhan nyopat puasa lung kedron. Allah tidak diam. Taqabbal imanuka bitadkhulil jannah. Aku terima imanmu wahai hambaku. Tidak lain yang aku berikan adalah surga. Karena yang sia-sia dulu. Inilah sidang jamaah. Tidak cukup sampai di situ. Lalu Allah mengatakan tentang ibadah solat ini. Yaitu setelah dikatakan dengan adalah rangkaian doa wajib. Wajibatul doa. Kemudian Allah menjadikan solat ini menurut tuturan Rasulullah. Yaitu waqasbi. Dan dijadikan akan kebaikan atas kita dengan harta-harta yang ada. Dijaga semuanya. Ini tidak lepas daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena sisa inilah Rasulullah berkata dalam satu diriwayatkan oleh sahabat yaitu Ibnu Abbas. Apa katanya? Sesungguhnya Rasulullah itu menghabiskan waktu 10 yang akhir di masjid. Iktikaf 10 yang akhir. Rupanya watelung temeng bahasa 10 yang akhir di bulan Ramadan. Rasulullah beriktikaf. Bahkan ditanya apakah Rasulullah tidak pernah tidur di rumah.
Memang betul. Tiban betul ji. Menyong katanya tahu rumah tertakut tergoda dengan manuk mit. Tak terjadi smackdown ini. Pingsan kebetulan. Pada saat itu terjadi Lailatul Qadar. Malaikat yang tidak masuk termasuk rumah yang sedang junub. Isi rumah yang sedang junub. Padahal rumahnya rumah ibadat, nah sembahyang, rumahnya nabi Quran, rumahnya banyak berselawat. Berhubung malam itu kita sudah terjadi kontak, tertidur. Saat itu terjadi tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam itu turun seluruh para malaikat diketuai oleh malaikat Jibril. Masuk ke semua rumah. Ternyata rumah katanya dia kita berhubung kita sedang junub, maka tidak masuk. Jadi ada rumah lain yang walaupun tidak junub tidak masuk malaikat ada. Yang pertama sahiran. Orang yang memelihara ilmu sihir, ilmu hitam. Yang kedua aukahinan. Rumah yang main dukun santet. Dino orang takut anak yang kubak yang dukun. Yang diperkenang pasti legendnya anak lain. Oh itu kena pasti yang perkenang adun tu. Ada tu. Karena buat syaitan hal lain pasti merenggangkan di mana yang sudah terwujud kebaikan. Suami istri langgeng dengan kebahagiaannya. Oh taduh kita kada kau perkenang. Ini yang main dukun-dukun. Kalau itu enggak ada lagi di pihak sahiran, enggak ada, au kahinan enggak ada, au musyahinan, yaitu orang yang bermusuhan. Kita nyo sebabnya orang ceh nyo kamu musuhnya, kata hek tu, mata belah. Habis tengku nak dah hilo. Untuk roh terpegah kagak sah becut. Akat roh batengku abu-abu pasanteng kena dah hilo ni. Yang menyolam hadis Rasulullah pegang waqasatul qalbi, yaitu keras hati. Baru gad pada yang sejak lebui dua-dua. Ai nak rungkom lebui sayang ke kadun yang teruk sayang. Gemulang ngembui berselamat ado. Akal mati bui yang dia akibat nak kenang tu. Ni yang dipegang itu puah nak gad, dipegang lebui baru gad gitu. Yang tu nak kai. Ini contoh. Sidang jamaah yang berbahagia. Lalu rumah mana lagi yang tidak dikunjungi oleh malaikat? Waduminul khamri, yaitu orang minum arak. Oh anale arak dengku yang najino kamu mupim jangan sabet abanti. Kulli muskirin khamru wa kulli khamru haramun. Setiap barang yang telah dinyatakan itu adalah merusak bagi diri kamu dibangsakan kepada khamar. Barang yang dibangsakan kepada khamar haram. Lalu rumah mana lagi tidak masuk malaikat? Wa aqalir riba. Urang pada riba. Orang yang membungakan uang, pinjam dari bayi dari itu tetap dalam keadaan tidak dikunjungi oleh malaikat. Aliyan dalam fatwalidain, yaitu orang yang durhaka kepada kedua ibu bapa. Kalau durhaka kepada kedua orang tua, jangankan persoalan dengan Ramadan. Saat Rasulullah menaiki mimbar di hari raya Idul Fitri, di tangga pertama datang malaikat Jibril. Apa ucapannya? Gharima an rajulun idza abawahi aw ahadahuma wa lam ya'lam amalan salihah fi haqqihima yadkhulul jannah. Celakalah umat Muhammad apabila dia memiliki kedua orang tuanya, aw ahadahuma, ataupun salah satu di antara mereka, walam ya'lam amalan salihah, anak belum dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. Padahal dengan dia berbakti, Allah menjamin surga kepadanya. Rasulullah menjawab, amin. Lalu apa lagi yang diucapkan? Itu yang bertanya Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, aku ingin tanya apa ada penambahan rukun dengan khutbah hari raya ini hari? Tidak. Kenapa engkau mengucapkan 3 kali amin saat menaiki tangga mimbar? Rupanya yang kedua apa diucapkan oleh malaikat Jibril? Gharima an rajulin
Celakalah umatmu hai Muhammad apabila ada orang berselawat untukmu dia tidak ikut menyahuti. Nata yang kedua kita saya kata pegang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ode kita itu menyahuti ucapan yang kita sampaikan selawat kepada Rasulullah. Yang menyahana ada seutnya yang silaka yang aminkan Rasulullah. Ada melung yang aminkan dia hanya jaminan. Ini Rasulullah. Yang ketiga apa? Gharima an rajulin idza dakhala alaihi Ramadan hatta tamata Ramadana qablahu tiralahu ma taqaddama min dhanbi. Celakalah umat Muhammad apabila masuk awal Ramadan hatta tamata Ramadana sampai dia keluar bulan Ramadan. Tiralahu ma taqaddama min dhanbi. Umatmu tidak memperoleh keampunan dosa setahun yang lalu. Maka wajarlah Rasulullah menyampaikan dalam satu hadis, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atas." Tidak ada apapun yang diperoleh oleh umatku yang berpuasa Ramadan kecuali menahan lapar dan dahaga. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Semuanya yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini lewat seruan Allah dibuatlah sayembara dengan wasarimu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduha as-samawati wal ardh, dan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah seruan Allah. Sahabat pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, Allah menyatakan surga seluas langit dan bumi. Orang lain di mana surganya?" Jangan sangsi ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Memang sebuah surga hanya tidak begini. Satu surga itu seluas langit dan bumi. Memang untuk satu orang. Tetapi sahabat ini bertanya kepada Ibnu Abbas, "Qul la inta surga empat." Apa kata Ibnu Abbas? Tidakkah engkau mendengar Rasulullah menyampaikan luasnya dunia ini sebuah jarum. Sedangkan aras Allah Ta'ala adalah sebuah padang Arafah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, "Padit bohlat jarum lang padang Arafah." Musabong bijinya hai tabiliun, mutriliun lah. Jadi jangan heran kita. Maka dengan sebab itu, Allah bukan mengatakan sebagai makna lip service. Karena kan pula dalam ayat, "Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi 'haq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur." Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kamu tergoda dengan sebab dunia ini dan dengan sebab kamu bisa melupakan Allah. Karena lalu dengan gundunya orangnya, katanya tua dekat Allah. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, "Sayati ala ummati zamanun." Datang kepada kehadapan umatku nanti satu masa, yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa. Dia cinta kepada 5 perkara, tetapi dia lupa kepada 5 perkara. Termasuk salah satunya adalah hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta sekali kepada dunia sampai dia lupa kepada mati. Sidang jamaah yang berbahagia, ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang menghargai tamunya. Tamu Allah adalah puasa. Maka dikatakan dengan sebab puasa itu adalah merupakan sayyidul akhlak. Puasa ini adalah penghulu segala akhlak. Karena dengan berpuasalah kita mampu menahan diri dari sifat emosional ataupun sifat amarah kita. Dengan mengendalikan itu merupakan salah satu. Maka dikatakan oleh para mujtahid, kehebatan seseorang bukan mampu dia merobohkan beberapa musuh. Tetapi kehebatan seseorang semampu mana dia menahan amarahnya terhadap orang lain. Ini orang yang paling kuat. Maka Rasulullah lulus dalam persoalan itu. Saat beliau menyampaikan agama di Taif, beliau dilempar oleh penduduk Taif. Sampai malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah." Dalam hadis lain dikatakan, "Laulaka ya Muhammad la khalaqas samawati wal ardh wa ma'ana." Jika tidak karena engkau hai Muhammad,
Sungguh Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan juga tidak aku. Ditnandron kaya haruslah lelaki mentambah Allah biar aku timpa kepada penduduk Taif, yaitu lumti sabah gunung, yaitu Jabal Uhud. Rasulullah ditnan tawaran malaikat, bungkus jangan ya Jibril, mereka tidak tahu aku ini Rasulullah dan aku berdoa kepada penduduk Taif. Ini hari mereka tidak taat dan tidak menurut kepada perintahku. Aku berdoa semoga anak-anak cucu mereka menjadi orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Nyamban tingkat sabar Rasulullah. Kita nyomnya jipoh lega tu. Sopokah pegah badung. Dia pegah dia pegah dulu. Nyolang karung sopokah. Tenterang kalah hadro. Belum perintah kadalah hadro. Yang ini semua karena enggak berani mengambil tindakan. Inilah sidang jamaah. Berarti dengan puasa ini kita akan mengukur diri kita, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal anzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Hendaknya diri kamu melihat kepada dirimu sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Sidang jemaah, walaupun mengacak dong berapa itu kita hari ini nyoba dong karena kita semua belum tidur, saya maklum sendiri, dan kita harapkan sisa qiyamul lail ini adalah merupakan kedekatan kita dengan Allah. Para ahli dan ulama mengatakan ada 10 hikmah yang dikatakan menjadi sebagai orang-orang yang qiyamul lail. Salah satunya adalah qurbatun minallah. Ulium sembahyang malam adalah totat dengan Allah. Cuma menyeto ngawun kaya mentang tenang katanya. Yang ngawun kaya seto katanya tenang tu. Tong ngapores aman tu. Tong pengusaha apa sih dapu tutong kebiru hayati makap. Apalagi dekat dengan yang maha kuasa. Inilah jalannya yaitu qiyamul lail. Mintalah apa yang terjadi pada diri kita atas yang namanya kali taladui yaitu malam 20. Mintalah doa 24 doa dikabulkan oleh Allah. Tetapi Ali bin Karamallah wajihah mengatakan walaupun Allah membuka peluang 24 doa dikabulkan, mintalah yang layak pada Allah. Bila yang layak mentang, dah yang layak ampun dosa. Dah yang layak Nabi Allah tu bertaat kepada Rasul itu layak. Nyobek kalau kayaknya wajah benci tipe dece prolet ya Allah nabi lu lagi wajah harus amdemu nyebu menanti aina ya Allah nabi lu wajah lagi mano hara amdemu yang mano kuari kai pre nyan mandu mintalah yang layak pada dirimu kepada Allah karena hal-hal yang demikian itulah yang dapat terwujud pada tanggal 24 Ramadan. Insyaallah masih ada 6 lagi daripada gugurnya seluruh amal baik kita. Yang ditnanda pahala gudang pahala bulan Ramadan. Tetapi ada 6 faktor yang dapat menggugurkan amal yang baik. InsyaAllah akan kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.